ngantuk semua nih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semangatnya main kita memberikan tepuk tangan untuk Tuhan. Iya, bagaimana kabar sedang pagi hari ini? Cuma Pak Sony yang bilang luar biasa. Yang di belakang bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa pagi hari ini berkat Tuhan tercurah dengan luar biasa. Amin. Yang percaya memberikan tanganmu, berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Kita mengucap syukur bahwa pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini bukan secara kebetulan. Amin. Kita percaya Tuhan ada maksud dan rencana buat setiap kita. Pagi hari ini kita cuma minta buat saudara, siapkan hati saudara, buka hati saudara, bebaskan hati roh pagi hari ini, dan kau akan melihat berkat Tuhan tercurah buat saudara pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kita minta Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat pagi yang luar biasa, buat hari yang luar biasa yang sudah kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa, dan kami bukan apa-apa Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sepanjang minggu kami boleh melewati banyak hal dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu yang begitu ajaib nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melihat mujizat Allah terjadi atas hidup kami, menyatakan bahwa Kau sungguh Allah yang hidup, dan Kau adalah Allah yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini adalah setiap kami umat-Mu Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu datang di tempat ini dengan penuh kerinduan. Kami buka hati kami bawa hati kami di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh antusias. Kami memberikan pujian kami. Kami mau membawa penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa hanya Engkau satu-satunya yang layak kami tujukan. Yesus, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Buka suara mengangkat hati pagi hari ini, harapkan yang terbaik dari Allah. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, ucapan syukur di hadapan Tuhan.
Segala kesombongan kami, nyatakan di nama Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Engkau yang terbesar buat hidup kami, Engkau segala-galanya buat hidup kami Tuhan. Layaklah Engkau disembah bersama dasar Yesus. Kami yang layak bersama semua mahkota dunia ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar.
bekerja buat setiap kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian yang kami naikkan pagi hari ini. Yang sakit akan disembuhkan pagi hari ini, saudara. Yang beban berat akan dilepaskan. Yang tidak berpengharapan akan dengan pengharapan yang baru di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat kuasa Allah bekerja luar biasa melalui setiap pujian yang kami naikkan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan siap memuji Tuhan katakan bersama saya, amin. Sekali berikan kemuliaan bagi Dia. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Semangat Tuhan. Ini semua amanat Tuhan.
Siapa yang percaya bahwa siapa yang punya kuasa dari Tuhan, lambaikan tanganmu, berikan kemuliaan bagi Dia. Raja
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan ikuti acara berikutnya. Waktu dan tempat kami silakan Bapak Saudara. Melihat wajah saudara hari ini rasanya yang ngantuk dan jadi ngantuk sendiri. Coba bagaimana untuk kebangkitan rohani bagi hari ini saudara. Dan sukacita yang baru hari ini saudara. Saya percaya ketika kita menari melompat menuju Tuhan semua masalah lewat saudara. Nggak berani dikatakan. Kenapa? Dalam hati kita ada hadirat Allah yang luar biasa ya. Kalau hati kita menemukan hadirat Allah, rasanya iblis saja enggak dengan kita saudara. Berikan tepuk tangan dengan musik yang hari ini ya. Musik yang terbaik ya. Dan hari ini ada sesuatu yang bagian apa yang penting dalam sebuah gereja, di mana kita akan menerima anggota-anggota baru menjadi jemaat kita. Dan di dalam gereja kita, ketika seseorang akan ditabiskan sebagai jemaat, mereka harus terlebih dahulu mengikuti pelajaran Alkitab. Ada 2 periode. Yang pertama kelas dasar kekristenan, akan banyak berbicara tentang fondasi yang benar tentang kekristenan kita. Dimana di dalam kelas dasar kekristenan ini akan ditanamkan sesuatu yang sifatnya fondasi yang dasar tentang iman, tentang lahir baru, kebaptisan, perjamuan kudus, hal-hal yang kita lakukan. Dan saya percaya setiap orang yang akan mengikuti kelas dasar kekristenan, mereka akan memiliki pemahaman yang benar. Dan kalau sudah pemahaman yang benar, tinggal dibangun dan Tuhan akan bangun dan bangunan itu akan jadi. Karena saya ingat ada firman Tuhan yang berkata bahwa suatu kali waktu kita ini akan diuji. Apakah hidup kita terbuat dari emas, dari perak, dari kayu, rumput jerami, akan ada ujian. Nah itu sebabnya yang paling penting adalah bagaimana kita memperlengkapi dan membangun hidup kita di dalam dasar yang benar. Dan dasar kekristenan merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting. Karena kita ingin setiap orang yang berjemaah di tempat ini sungguh-sungguh menjadi Kristen yang betul, Kristen yang mengenal Allah, Kristen yang berbuat, Kristen yang berdampak. Itu sebabnya kita ada kelas ini. Dan setelah itu mereka akan ikut kelas berikutnya, kelas hidup berjemaah. Di dalam kelas ini banyak diajarkan tentang konsep gereja. Dulu saya berpikir bahwa gereja itu hanya datang, duduk, dengar, kasih persembahan dan pulang. Tetapi gereja ternyata lebih indah dan lebih powerful dari hal yang kita pikir. Karena gereja ini di sini diajarkan bagaimana kita harus komitmen di dalam gereja lokal. Bagaimana kita terikat dengan satu jemaat. Dan bagaimana kita melihat bahwa kita ini anggota dari semua anggota. Dan kita harus terlibat dan Allah memberikan kita karunia-karunia. Sehingga melalui karunia itu masing-masing anggota melayani dan bertumbuh dan membangun gereja lokal yang merupakan bagian dari gereja universal. Jadi di dalam kelas ini ditanamkan betul-betul tentang konsep gereja yang betul. Bagaimana kita menghargai otoritas, bagaimana kita submit, kita tunduk kepada otoritas, bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain dan banyak hal. Dan setelah mereka pelajari itu, barulah mereka ditabiskan sebagai jemaat. Karena kalau mereka sudah lulus BK, mereka sudah punya komitmen dan kita berani minta lebih banyak kepada mereka, ya. Karena mereka sudah mengerti mengapa mereka ada di dalam gereja ini. Itu sebabnya kita akan mendoakan dan mentabiskan jemaat yang baru yang telah selesai mengikuti kelas hidup berjemaat. Itu sebabnya nama-nama yang saya panggil di sini bisa maju ke depan, dan Pak Antonius sebagai wakil dari penatua akan memberikan sertifikat ini sebagai tanda kelulusan daripada kelas ini. Yang pertama, saudara Deborah Agustina Gultom bisa. Ya, silakan menerimanya dan langsung ambil tempat. Yang kedua, Jenny Benu. Yang ketiga, Will Mince Suara. Berikutnya Saudari Indayanti.
Berikutnya Saudara Go Irawan. Foto enggak? Johan Simbatara Makunimam. Johan Simbatara Makunimam. Kemudian yang terakhir Aji Puspa Negara. Aji Puspa Negara. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada mereka sebagai filosofi dari gereja kita, iman rasuli, dasar kita bergereja. Inilah visi kita dibangun dalam firman Tuhan. Saya ingin ajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Setiap calon jemaat diminta untuk menjawab setiap pertanyaan yang sebentar akan saya tanyakan kepada Anda. Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 11, para rasul menyatakan, kami percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Sesudah bertobat dari dosa-dosa saudara, bersediakah saudara untuk menyerahkan pengharapan saudara akan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus saja dan menyerahkan hidup saudara secara total untuk menjadi muridnya? Kurang mantap. Coba, apakah saudara bersedia menyerahkan hidup saudara secara total untuk menjadi muridnya? Ya, saya tidak. Nah, cuma tekan tepuk tangan dulu. Nah, 2 Timotius 3 ayat 16 menegaskan seluruh tulisan di dalam kitab suci diilhamkan oleh Allah. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah dan merupakan otoritas tertinggi atas semua doktrin dan aturan hidup? Ini masih lemas lagi. Apakah saudara percaya ya bahwa firman Allah tanpa salah merupakan otoritas tertinggi atas semua doktrin dan aturan hidup? Perhatikan pertanyaannya. Ya, Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah saudara percaya? Itu nanti ya. Bahwa saudara secara pribadi bertanggung jawab untuk menggenapkan amanat agung ini, yaitu dengan menghasilkan buah-buah dalam penginjilan dan memuridkan orang lain sampai kepada kedewasaan rohani. Luar biasa. Berikan lagi tepuk tangan semangat. Nah, di dalam Bilangan 14 ayat 21 Tuhan berkata, hanya demi aku yang hidup, kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan suatu gereja yang penuh kemuliaan dan suatu kebangunan rohani di seluruh muka bumi yang akan membawa jutaan manusia ke dalam kerajaan Allah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali? Ya, saya percaya. Wah, luar biasa. 5. Gereja Perjanjian Baru dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Senantiasa bertekun dalam pengajaran para rasul. Apakah saudara setuju dengan standar rasuli dari iman dan corak hidup seperti yang diajarkan dalam gereja Kristen Perjanjian Baru, seperti persembahan yang disertai dengan rasa pengorbanan, pengabdian, kekudusan, dan hubungan ikat janji? 6. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 menyatakan bahwa himpunan orang-orang yang telah percaya itu sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Apakah saudara setuju dengan visi gereja Kristen Perjanjian Baru? Pertama, menjangkau setiap orang dengan Injil, memuridkan mereka sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, dan mengutus setiap anggota jemaat untuk menjadi saksi di tengah dunia. 2. Membangun kehidupan kekristenan dalam jemaat lokal menurut pola gereja mula-mula secara otentik seperti yang dicatat di dalam Perjanjian Baru. Ya. Terakhir, di dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Apakah saudara mengerti? Belum. Apakah saudara mengerti pentingnya otoritas gereja dan ketertiban gereja? Dan saudara secara pribadi menghindari segala perselisihan, hindari ketegangan, perpecahan dalam jemaat, dan menjaga kesatuan di dalam roh. Ya, saya mengerti. Jawabannya. Oke. Nah, untuk menyatakan ikat janji saudara, maka saudara diminta untuk menyatakan ikat janji dengan mengikuti ikrar yang disampaikan oleh salah satu teman saudara. Silakan. Meyakini bahwa Tuhan sendirilah yang telah menempatkan saya dalam jemaat ini dan menyadari tanggung jawab saya sebagai seorang anggota jemaat, maka saya dengan ini menyatakan ikatan kasih saya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada semua anggota Gereja Kristen Perjanjian Baru. Amin. Nah, saudara, mereka akan bersaksi salah satu orang dari mereka mencerita apa yang mereka dapatkan selama mengikuti kelas video terjemahan, dan akan diwakili oleh saudara Sin. Perkenalkan, nama saya Sin, atau lengkapnya Sin Batara. Sin Batara. Saya bingung, heran, dapat inspirasi, dapat ide dari mana kakek saya pas nama kayak gini. Jadi saya coba menafsirkannya sendiri. Sin Batara terdiri dari 3 suku kata, Sin, Bat, dan Ara. Sin dalam bahasa Inggris artinya dosa. Bat dalam bahasa Inggris artinya kelelawar. Ara artinya pohon ara. Setelah menafsirkan begitu saya jadi tambah bingung. Apa hubungannya dosa, kelelawar, dan pohon ara? Tapi ya kan perjalanan hidup saya pakai nama itu. Ya kita lupakan kelelawar dan pohon aranya. Kita fokus saja di Sin. Fokus saja di Sinnya. Bertahun-tahun dipanggil Sin. Setelah tiba di Malang, orang bilang nama kamu ke Sin, nama kamu ke Sin, nama kamu ke Sin. Sin itu kan dosa. Sin itu kan artinya dosa. Saya kan jadi terintimidasi gitu. Terintimidasi. Keren ya, terintimidasi bahasa S2. Padahal S1 saja belum selesai. Tapi karena Yesus, Sin bukan lagi Sin, tetapi Sinless. Ya itu cuma tapi intinya begini. Lahir di dalam keluarga Kristen, lahir sebagai orang Kristen. Kristen itu kan intinya gaya hidup gitu, gaya hidup Kristus gitu. Terus, saya tidak memiliki itu. Lahir sebagai orang Kristen, tapi saya tidak memiliki gaya hidup Kristen gitu. Setelah sampai di sini, saya banyak belajar DK, HB atau yang sebelumnya DK gitu. Ternyata selama ini pemahaman saya tentang Kristenan itu sangat sempit gitu. Sangat sempit, dan dari HB, dari DK saya banyak belajar tentang kebenaran. Saya tahu, saya jadi ngerti, oh ternyata ada baptisan Roh Kudus, ternyata ada karunia-karunia Roh Kudus yang begitu indah, yang begitu indah. Yang begitu indah. Dan puji Tuhan, tahun lalu tepat di hari ulang tahun saya, Tuhan kasih saya karunia itu. Saya sebut itu kado surgawi, hadiah surgawi gitu. Ada juga tentang pertobatan,
lahir baru, menghasilkan buah roh gitu. Apakah berhenti sampai di situ saja? Ternyata tidak gitu. Tidak berhenti sampai di situ. Waktu belajar HB, ternyata kita ini orang-orang milik Kristus gitu. Orang-orang milik Kristus berarti kita punya nilai-nilai yang berbeda dengan dunia ini gitu. Nilai-nilai yang berbeda dengan dunia ini. Jadi melalui hidup kita itu bukan kita lagi yang melakukan sesuai kehendak kita, tapi melakukan kehendak Tuhan. Sehingga melalui hidup kita itu menjadi kesaksian bagi dunia, kesaksian bagi banyak orang, kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Dan di HB, jadi sertifikat ini bukan sebagai prasyarat untuk menikah. Tapi nilai di balik ini gitu, bahwa tentang keluarga gitu. Tentang keluarga, bahwa dia yang nantinya hidup dengan saya. Itu juga harus takut Tuhan. Siapa? Ya, harus takut Tuhan. Dan harus pakai marga ini juga. Jadi saya Sin mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih kepada Pak Sony dan Pak Anton dan semua pengajar yang sudah membimbing kami dalam pemuritan, yang sudah dengan sabar mendengarkan ayat-ayat hafalan kami ya kadang-kadang masih diterjemahkan secara bebas. Dan untuk teman-teman saya, ada Deborah, ada Indah, saya berdoa kalian kelak suatu hari nanti menjadi worshiper atau bahkan worship leader yang luar biasa di PKK. Untuk Irawan, kita berdua ini kalau bermain bola itu ibarat back pemain belakang, ini ada striker, ini striker. Kita berdua itu back pemain belakang. Jadi dalam gereja jemaat itu masing-masing jemaat punya tugasnya, punya tanggung jawabnya masing-masing. Kalau ada striker kita back. Jadi tetaplah kamu menemani saya di belakang bersama back yang lain. Biar ada keseimbangan di dalam tim, biar ada keseimbangan di dalam pelayanan. Untuk Aji, kamu ini multi talenta. Kalau kamu bisa pakai satu saja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kamu akan luar biasa dipakainya. Apalagi kamu punya lebih dari satu. Amin. Untuk Kak Ece, jangan pernah berhenti jual pulsa. Ngomong utang saya berapa? Tapi jangan bilang-bilang, itu cuma tahu. Yang terakhir siapa? Kayaknya ini lebih istimewa. Karena kayaknya ini hanya dengan geleng-geleng kepala saja dia sudah ngerti maksud saya. Coba kalian dulu. Hanya dengan geleng-geleng kepala saja dia sudah ngerti maksud saya. Dia ketawa. Artinya dia dipenuhi dengan sukacita sonor. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mereka akan menyanyikan sebuah pujian di mana kata-kata dalam lagu ini sebenarnya merupakan intisari dari seluruh pelajaran yang mereka telah pelajari di dalam kelas hidup berjemaat. Jadi tolong ditayangkan lagu ini dan mereka akan menyanyikan, ini merupakan intisarinya ya, dari semua. Kalau diringkas pelajarannya mungkin ini
Mereka akan nyanyikan, ya silakan nyanyi dengan yang baik di sini, suaranya harus bagus. Kita semua untuk Kristus sebagai keluarga Allah, bangunan dari batu yang hidup mempelai wanita Tuhan, laskar Allah yang bergerak dilengkapi kuasa Allah. Kristus sebagai kepala, kita jemaat tubuhnya. Turunkan diriku, Tuhan memperhatikanmu, ku mau melayani Engkau. Kita saling mengasihi, mari kita bawa berita kerajaan Allah bagi mereka yang dalam gelap, pada terangnya yang ajaib. Kita semua untuk Kristus sebagai keluarga Allah, bangunan dari batu yang hidup mempelai wanita Tuhan, laskar Allah yang berperang dilengkapi kuasa Allah. Kristus sebagai kepala, kita jemaat turunnya. Rendahkan diriku, Tuhan memperhatikanmu, mau melayani Engkau. Kita saling mengasihi, mari kita bawa berita kerajaan Allah bagi mereka yang dalam gelap, pada terangnya yang ajaib. Ku rendahkan diriku, Tuhan memperhatikanmu, ku mau melayani Engkau. Kita saling mengasihi, mari kita bawa berita kerajaan Allah bagi mereka yang dalam gelap, pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Amin. Kita akan mendoakan mereka dan biarkan Tuhan yang menata mereka. Benih itu sudah ada di dalam hati mereka. Saya percaya di dalam benih itu ada potensi yang luar biasa. Dan benih itu adalah firman. Firman itu adalah anak manusia. Di dalam hati mereka adalah firman, ada Yesus. Kita akan berdoa supaya mereka semakin bertumbuh, menghasilkan buah yang baik.